Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Biyadillah azimatul umur. Wahai para kader pemuda Persatuan Islam, penjaga manhaj, pewaris perjuangan, dan calon pemimpin peradaban yang saya banggakan. Kita kumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada momentum Muktamar ke-14 ini, kita tidak sedang sekadar memilih calon ketua umum. Kita sedang menentukan arah sejarah jam'iyah. Kita sedang menulis babak baru perjalanan dakwah. Hari ini kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah Pemuda Persis akan berhenti sebagai organisasi kader biasa, atau bangkit sebagai kekuatan peradaban yang memimpin umat? Apakah kita cukup puas menjadi pengisi forum atau siap menjadi pengarah zaman? Apakah kita hanya akan menjaga rutinitas organisasi atau berani melahirkan loncatan peradaban? Takbir! Karena itu, pada forum yang mulia ini, izinkan saya berdiri bukan sekedar sebagai ketua umum terpilih, tetapi sebagai bagian dari kader yang gelisah melihat umat, yang resah melihat tantangan zaman, dan yang yakin bahwa Pemuda Persis harus naik kelas. Naik dari gerakan lokal menjadi gerakan peradaban. Naik dari aktivitas menjadi pembawa pengaruh yang baik. Naik dari sekadar berjalan menjadi penentu arah. Maka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, izinkan saya menyampaikan visi dan misi kepemimpinan masa jihad 2026-2031 yang tidak lahir dari ambisi pribadi, tetapi berpijak kokoh pada grand design Muktamar ke-14 Pemuda Persis sebagai peta jalan kebangkitan kader dan peradaban. Kita tidak cukup melahirkan pengurus, kita harus melahirkan rijalul hadharah. Kita tidak cukup membangun struktur, kita harus membangun peradaban. Karena itu, visi kita adalah Pemuda Persatuan Islam sebagai pusat pembibitan kader peradaban yang kuat, identitas, kokoh ilmu, luhur adab, dan berperan dalam dakwah global menuju 2031. Visi ini bukan slogan, ini adalah arah jihad. Ini adalah janji sejarah yang harus kita tunaikan. Karena kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, kita tidak sekadar ingin memimpin organisasi. Kita ingin menjadi teladan pembangun peradaban. Dan kita bicara peradaban, maka kita tidak boleh berpikir sempit. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia. Maka kader Pemuda Persis harus bangkit sebagai generasi yang berjiwa peradaban global, berwawasan strategis lintas bangsa, dan mengemban risalah dakwah tanpa sekat geografis. Dan untuk mewujudkan visi besar ini, kita tidak cukup hanya bermimpi. Kita harus menurunkannya menjadi langkah-langkah yang terukur
disinilah misi gerakan mengambil peran. Misi ini adalah jembatan antara cita-cita dan realitas. Ia menjelaskan bagaimana visi itu kita hidupkan dalam gerakan. Ada 7 pilar utama yang akan kita hadirkan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kekuatannya. 1. Menguatkan fikroh jamiah sebagai identitas utama. 2. Melahirkan kader beradab dan siap memimpin. 3. Membangun ekosistem kaderisasi yang bernilai sistematis. 4. Menghidupkan masjid sebagai pusat kader ruhiyah harokiyah. 5. Menghidupkan pesantren Persis sebagai lumbung kader fikriyah. 6. Menata digitalisasi dan tata kelola organisasi modern. 7. Menyusun ekspansi dakwah berorientasi global 2031. Namun, misi ini tidak boleh berhenti sebagai daftar semata. Ia harus diterjemahkan menjadi arah gerakan yang konkret. Karena itu, kita susun pilar-pilar strategis sebagai mesin penggeraknya. Jika visi adalah arah dan misi adalah jalan, maka pilar strategis adalah mesin yang menggerakkan perjalanan ini. Pilar pertama, penguatan identitas dan adab jamiah. Identitas adalah akar, tanpa akar gerakan akan tumbang. Maka fikroh, khittah, dan adab harus menjadi nafas setiap kader. Takbir. Pilar kedua, kaderisasi berbasis nilai. Kaderisasi bukan sekadar training, tetapi proses pembentukan jiwa, akal, dan karakter sepanjang hayat. Pilar ketiga, masjid sebagai basis gerakan. Masjid bukan pelengkap, ia adalah pusat kehidupan ruhiyah dan harokah. Pilar keempat, pesantren sebagai lumbung kader. Dari pesantren lahir generasi penjaga ilmu dan pemimpin umat. Pilar kelima, penguatan SDM dan kepemimpinan. Kita tidak boleh kekurangan pemimpin. Kita harus melimpahkan pemimpin berkualitas. Pilar keenam, transformasi digital dan profesionalisasi. Zaman berubah, maka cara kita mengelola gerakan juga harus naik kelas. Pilar ketujuh, dakwah global 2031. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dunia. Kita harus hadir sebagai aktor dakwah global. Namun kita harus jujur, tidak ada gerakan besar yang bisa berdiri tegak jika ekonominya lemah. Tidak ada peradaban yang bisa bangkit jika tangannya selalu di bawah. Karena itu, di tengah seluruh pilar strategis yang telah kita rumuskan, kita harus menegaskan satu pilar penguat yang sering diabaikan, kemandirian ekonomi jamiah. Kita tidak boleh menjadi organisasi yang hidup dari ketergantungan. Kita tidak boleh menjadi gerakan yang berjalan dengan meminta-minta. Kita harus bangkit menjadi jamiah yang mandiri dalam pembiayaan, bermartabat dalam pengelolaan, dan kuat dalam keberlanjutan. Para ulama telah mengingatkan kita. Sahabat Umar Ibnul Khattab, beliau kemudian berkata, la yaqudanna ahadukum an talabir rizqi wa yaqul, janganlah salah seorang dari kalian duduk meninggalkan usaha lalu berkata, Allahumma rzuqni, ya Allah beri aku rizki. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ya Allah, aku beri rizki, padahal ia tahu langit tidak menurunkan emas dan perak. Artinya, ikhtiar adalah bagian dari iman. Kemandirian adalah bagian dari kehormatan. Maka arah gerak kebijakan kita dalam kemandirian ekonomi adalah membangun pertama, unit usaha kader berbasis syariah, mengembangkan ekosistem ekonomi jamaah, mengoptimalkan potensi pesantren sebagai pusat ekonomi produktif, menciptakan dana abadi kaderisasi, menumbuhkan budaya berdaya dan bergantung. Kita ingin memastikan bahwa setiap program kaderisasi dan gerakan tidak tersandra oleh keterbatasan dana. Kita ingin memastikan bahwa pemuda Persis berdiri di atas kaki sendiri. Karena sejatinya tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan kita tidak dilahirkan sebagai generasi peminta. Kita dilahirkan sebagai generasi pemberi arah, pemberi manfaat, dan pemberi solusi. Dan
Agar ini tidak berhenti sebagai konsep, kita susun tahapan waktu yang jelas. Agar kemudian kita bersama-sama berta'awun, bagaimana kemudian 5 tahun ke depan kita akan bergerak bersama. Tafahum, takaful. Kita akan saling memahami sejauh mana kondisi kemampuan kita, yang pada akhirnya kita akan saling menanggung bagaimana kemudian Jam'iyah Pemuda Persis ini bisa bangkit lebih baik. Maka 2026-2027 merupakan konsolidasi identitas dan nilai. Kita rapikan pondasi, kita kuatkan akar. 2008-2029 akselerasi kapasitas dan pengaruh. Kita mulai melompat, kita mulai diperhitungkan. 2030-2031 puncak dakwah global. Kita hadir di panggung dunia bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai penyampai risalah. Ini bukan mimpi, tetapi akan tetap menjadi mimpi ketika kita tidak saling bergandengan tangan. Kita akan saling bersama-sama untuk membangkitkan pemuda Persis menuju dakwah global yang tentu bukan hanya sampai dunia, tetapi Allah ridhoi sampai akhirat. Maka oleh karena itu, izinkan ketika hal tersebut ingin kita capai, maka kita butuh kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang berkualitas. Kader seperti apa yang mesti kita lahirkan? Ada tipologi kader peradaban. Kita akan membangun 4 pondasi kader. 1. Kader ruhiyah. 2. Kader fikriyah. 3. Kader harokiyah. 4. Kader qiyadiyah. Dan dari sinilah lahir 4 tipe kader strategis. 1. Kader ulama tafakuh, penjaga kemurnian ajaran. Kader intelektual peradaban, perumus gagasan zaman. Kader dai keumatan, penggerak dakwah di tengah umat. Dan kader pemimpin umat, pengarah gerak dan perubahan. Jika tipologi ini berhasil, maka kita tidak hanya punya kader, kita punya arsitek peradaban. Lalu bagaimana kita mengukur keberhasilannya? Kita ingin hasil yang nyata, bukan sekedar aktivitas, maka identitas kader menguat secara nasional. Yang kedua, masjid hidup sebagai pusat pembinaan. Yang ketiga, pesantren melahirkan kader-kader unggulan. Yang keempat, database kader terintegrasi. Yang kelima, lahir kader berkelas global. Yang keenam, pemuda Persis dikenal sebagai lembaga kader peradaban. Dan pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu titik besar, yaitu outcome jangka panjang 2031. Kita ingin melihat lahirnya generasi kader yang kokoh identitasnya, organisasi yang modern dan berdaya, masjid sebagai pusat gerakan, pesantren sebagai lumbung intelektual, kader hadir di panggung global, dan dakwah Persis menjadi rujukan umat nasional dan internasional, insya Allah. Inilah arah gerak kita, inilah jalan kita, dan inilah jihad kita. Bukan sekadar membangun organisasi, tetapi menyiapkan peradaban. Kita tutup dengan pantun, pergi berlayar menembus samudra, menantang ombak hingga ke tepian dunia. Jika hari ini kita teguhkan cita, insya Allah esok kita memimpin peradaban dunia. Takbir. Bukan untuk meminta kita datang memberi, bukan untuk ikut kita hadir memimpin. Dengan iman, ilmu, dan keberanian diri, pemuda Persis bangkit menjadi arah zaman dan cahaya bagi negeri. Takbir. Mari kita berikrar sebagaimana yang tertera di dalam syarah bai'at, di dalam Aqideh. Kita akan bersama-sama mengakhiri apa yang telah kita rencanakan sampai kita laksanakan hari ini. Kader-kader terbaik telah berdiri di hadapan kita semua. Kader-kader terbaik telah melaksanakan muktamarnya, tetapi tetap bisa menjaga adab-adabnya. Itulah yang kemudian akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Kader-kader yang punya akhlakul karimah, identitasnya nyata di hadapan umat,
bisa tertib hingga detik ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Maka oleh karena itu, di akhir penyampaian khutbah iftitah ini, mari kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama, kita berjanji kepada Allah agar kemudian kita pulang membawa hati yang bersih dan membawa spirit, tenaga, himmah untuk kemudian membangkitkan pemuda Persis di setiap daerah, di setiap cabang, bahkan sampai ke jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ana muslimun qabla kulli syai'. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.